Halo teman-teman, balik lagi dengan SPM di sini. Di video kali ini gue akan membahas mimpi masing-masing anggota bajak laut topi jerami. Tepatnya bagaimana mereka semua bisa mencapai mimpinya. Walaupun mimpi mereka berbeda-beda, ternyata kalau kita perhatiin mimpi mereka memiliki hubungan yang cukup erat dan saling terhubung agar bisa tercapai. Sepertinya semua mimpi mereka hanya akan terwujud jika dunia kembali utuh seperti semula. Dunia-dunia yang kita tahu tenggelam dari abad kekosongan kembali ke permukaan yang otomatis redline harus dihancurkan. Oke, sebelum gue jelasin lebih detail, jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Yuk kita mulai pembahasannya. Pertama-tama kita coba refresh ingatan kita tentang mimpi para anggota bajak laut topi jerami. Luffy ingin menjadi raja bajak laut. Dia tidak ingin menaklukkan apapun, dia hanya ingin menjadi pria paling bebas di lautan. Zoro ingin menjadi pendekar pedang terkuat di dunia. Nami ingin menggambar peta seluruh dunia. Usopp terlepas dari sifat pengecutnya, dia ingin menjadi kesatria paling berani di lautan. Sanji ingin menemukan All Blue, lautan legenda di mana 4 lautan East Blue, North Blue, West Blue, dan South Blue bertemu di satu tempat. All Blue memiliki ikan dari keempat lautan. Oleh sebab itu, lautan tersebut memiliki sumber daya yang besar menjadikan All Blue impian para koki. Chopper ingin menjadi dokter terbaik yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Robin ingin mengetahui sejarah asli dunia. Franky ingin Sunny, kapal ciptaannya, bisa berlayar keliling dunia. Brook ingin bertemu kembali dengan Labun. Dan terakhir, Jinbe ingin adanya kesetaraan antara fishman dan manusia. Oke, di awal gue sempat bilang sepertinya mimpi mereka berhubungan dan bisa tercapai jika dunia kembali utuh seperti semula. Pada chapter 1115, Vegapunk mengatakan bahwa dunia saat ini adalah sisa-sisa daratan yang luas. Pada abad kekosongan, dunia tidak didominasi oleh lautan seperti sekarang. Senjata kuno menenggelamkan daratan-daratan tersebut, termasuk kerajaan agung atau kerajaan kuno, menyisakan dunia One Piece yang kita kenal sekarang. Dari statement itu, kita bisa berasumsi bahwa dunia One Piece mirip dengan dunia kita di bumi ini. Daratan di dunia kita juga dulunya nggak seperti sekarang. Daratan di bumi kita dulu menyatu yang disebut benua Pangaya. Benua ini dikelilingi satu lautan besar yang disebut Pantalasa. Menariknya, Pantalasa juga memiliki nama lain yaitu All Sea yang mirip banget dengan arti All Blue. Oke, jika kita kembali ke dunia One Piece, saat ini daratan super luas itu sudah tenggelam. Dan setelah redline terbentuk, beberapa daratan dan lautan juga terpecah-pecah. All Blue yang dahulu ada terpecah menjadi 4 lautan. Otomatis, jika ingin menemukan All Blue, hal pertama yang harus dilakukan adalah menghancurkan redline. Redline harus hancur jika Sanji ingin mencapai mimpinya. Tapi gimana caranya bang hancurin redline? Ada teori yang cukup populer menghubungkan redline dengan Jormungand, makhluk dari mitologi Norse yang dikenal sebagai ular dunia. Jormungand digambarkan sebagai ular berwarna merah yang sangat besar sampai dia bisa melingkari bumi hingga menggigit ekornya sendiri. Jormungand digambarkan juga sebagai simbol kekacauan dan bahaya yang tersembunyi di dalam samudra. Kalau kalian perhatiin bentuk dan sifatnya, ini mirip banget dengan redline. Redline digambarkan berwarna merah dan mengelilingi bumi. Selain itu, redline juga menjadi penyebab kekacauan dunia karena masyarakat harus terpisah dari masyarakat lainnya, membuat mereka tertutup, tidak bisa saling bertukar budaya dan pengetahuan. Giants dari Elbaf juga terinspirasi dari mitologi Norse. Dikatakan bahwa satu-satunya hal yang mereka tidak bisa potong adalah ular besar yang berlumuran darah, mirip dengan Jormungand yang gue sebutkan di awal. Pertanyaannya, apakah hal ini secara nggak langsung terhubung juga dengan mimpi Zoro? Jika Giants tidak bisa memotong redline, apakah ini menjadi momen pembuktian buat Zoro untuk menjadi pendekar pedang terkuat di dunia jika bisa memotongnya selain mengalahkan Mihawk dan Nasjuro? Jujur, ini jadi momen yang menarik banget karena Zoro membantu Sanji, rivalnya, untuk mencapai mimpinya. Dan udah pasti Sanji akan diledekin habis-habisan sama Zoro seperti biasa. Nggak cuma mimpi Zoro dan Sanji yang tercapai, dengan hancurnya redline, mimpi Brook untuk bertemu Labun juga akan tercapai. Oke lanjut, selain redline hancur, kembalinya daratan-daratan yang tenggelam juga akan membuat mimpi anggota sisanya terwujud. Daratan yang tenggelam kemungkinan besar adalah kerajaan kuno.
Agar Robin bisa mengetahui kebenaran dunia, kerajaan kuno harus kembali ke permukaan untuk membuktikan seluruh pengetahuan yang Robin punya sejauh ini. Selain itu, dengan kembalinya seluruh daratan yang tenggelam, Nami bisa menggambar peta dunia yang sebenarnya. Nggak cuma itu, dengan daratan kembali ke permukaan, otomatis Fishman Island juga akan kembali ke permukaan, membuat manusia dan Fishman terhubung dan bisa mewujudkan mimpi Jinbe. Dalam proses mengembalikan dunia, akan banyak peperangan terutama melawan Imu dan Gorosei. Nah, Chopper dalam proses itu akan menjadi dokter yang menyembuhkan penyakit-penyakit yang diciptakan Gorosei seperti Sapphire Scale hingga Amberlid. Bang, emang Amberlid diciptakan oleh Gorosei? Ini masih teori dan gua pernah bahas di video ini. Cek kalau penasaran ya. Oke, anyway, dalam perjalanan ini juga secara nggak langsung akan mewujudkan mimpi Franky dan Usopp. Ketika Luffy sudah mendapatkan One Piece dan menjadi Raja Bajak Laut, Sunny juga seharusnya sudah mengelilingi dunia hingga mencapai ujung samudra, membuat Franky berhasil mewujudkan impiannya. Nah, untuk Usopp akhirnya dia sadar dan yakin bahwa dia sudah menjadi kesatria paling berani di lautan. Dengan sifat pengecutnya, dia berhasil melewati banyak petualangan hebat bersama teman-temannya. Nah, terakhir adalah mimpi rahasia Luffy selain menjadi Raja Bajak Laut. Dari reaksi yang ditunjukkan teman-temannya ketika mendengar impiannya, sepertinya mimpi rahasia Luffy adalah mimpi yang konyol dan hanya bisa dicapai ketika Luffy sudah menjadi Raja Bajak Laut. Salah satu teori yang menurut gua cukup menarik adalah bahwa Luffy menginginkan semua orang menjadi bajak laut. Luffy selalu mengaitkan menjadi bajak laut dengan menjadi bebas. Dengan menjadi Raja Bajak Laut, Luffy mungkin berencana menjadikan semua orang bajak laut, sehingga semua orang di dunia bebas untuk mengejar impian mereka. Hal ini diperkuat bahwa tema utama One Piece kalau kita perhatiin adalah kebebasan. Dari mulai Luffy yang sering membebaskan teman-temannya dari kesengsaraan hingga konsep nikah itu sendiri. Nah, gimana menurut kalian tentang teori impian bajak laut topi jerami? Masuk akal nggak? Coba komen ya. Oh iya, komen juga ya kalau kalian punya teori tentang mimpi rahasia Luffy. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.